Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu, apa kabar semuanya? Sehat ya? Sudah sarapan? Satu. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, atas karunia-Nya, atas kasih dan sayangnya, sehingga kita hari ini terpilih menjadi golongan hamba-hamba yang termasuk dicintai Allah, sehingga diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan. Alhamdulillah. Pada suatu hari Abu Hurairah bercerita kepada Rasulullah tentang mimpinya. Ya Rasulullah, aku punya dua sahabat yang dulu sama-sama berperang di jalan Allah. Mereka ada satu yang meninggal dan syahid di jalan Allah, dan satu lagi meninggalnya jauh lama setelah itu. Nah, dalam mimpiku aku ditunjukkan oleh malaikat Jibril bahwa kondisi sahabatku yang syahid di jalan Allah itu ternyata di surga itu kedudukannya lebih rendah dibandingkan sahabatku yang meninggal biasa. Meskipun mereka sama-sama berjuang di jalan Allah, tetapi yang syahid ini surganya tingkatannya lebih rendah dibandingkan sahabatku yang meninggal biasa saja karena sakit. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa itu terjadi karena sahabatmu yang pertama yang syahid di jalan Allah itu meninggal dan dia belum bertemu dengan Ramadan. Masya Allah. Jadi sekalian, betapa timbangan orang-orang yang bertemu dengan Ramadan itu sangat mulia, sangat tinggi sekali. Maka kita ini bersyukur di pertemuan dengan Ramadan, dan ini mungkin Ramadan yang keberapa kali dalam hidup kita. Dan mudah-mudahan di tahun ini Anda mendapatkan sebuah kesadaran. Klik, ini Ramadan yang memberikan Anda semangat yang luar biasa, yang jauh lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Amin. Mudah-mudahan. Baik. Maka ibu-ibu yang mulia, ibu-ibu calon bidadari surga ini, ya Allah, masih ingat salam ahli surga? Gimana coba? Oke, yuk. Ya, ini ada di dia dalam Al-Quran ya, tentang salam ahli surga. Saya minta Anda mengingat ya sambil melafalkan. Bunyinya begini: Salamun alaikum bima sobartum. Ya. Jadi kalau disingkat itu, kalau pakai huruf biasa, SABS ya. Salamun alaikum bima sobartum. Yuk, bagaimana salam di surga? Salamun alaikum bima sobartum. Yang artinya adalah selamat atas kamu memasuki surga ini karena kesabaran kamu ketika hidup di dunia. Salamun alaikum bima sobartum. Itu kalau tidak salah ada di surat Ar-Ra'd ayat 22 ya, ayat 22. Nanti dicari. Dan ini adalah salam yang kelak akan didengarkan oleh mereka yang berpuasa melalui pintu khusus para ahli puasa yang disebut dengan pintu Ar-Royah. Pintu Ar-Royah. Maka mudah-mudahan kita mendengarkan salam itu dengan perasaan yang senang ya. Coba ucapkan kanan kirinya, Salamun alaikum bima sobartum, sambil berjabat tangan dan menatap wajahnya. Silakan. Minimal 4 orang Anda ajak salaman ya. Salamun.
salam ahli surga? Bahagia, apalagi? Senang, apalagi? Terharu, sampai mewek-mewek. Apalagi? Terenyuh, merinding. Apalagi? Semangat, ada lagi? Damai, tentram. Menyentuh, apalagi? Nah, menenangkan, mendamaikan, kemudian menenteramkan, bahkan menggetarkan hati kita. Seolah-olah ada sesuatu yang mengatakan, iya, aku pengen sekali mendengar salam ini kelak ketika aku berada di yaumul akhir. Ketika di akhirat, salam ini yang ingin aku dengar. Betul? Salamun alaikum bima sabartum. Maka saya minta Anda harus ingat ini salam ahli surga. Ini penting kalau ketemu saya. Salamun alaikum bima sabartum, Pak Edi. Masya Allah. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat surga menanti Anda. Selamat Anda calon ahli surga. Selamat. Senang nggak? Senang. Nah, inilah salah satu contoh bicara yang menyentuh jiwa, menyentuh ruh, menyentuh hati. Ya. Jadi gak main-main. Anda berkata sesuatu yang menggerakkan hati, menggerakkan jiwa, menyadarkan tentang, ya Allah, ini yang aku harapkan. Nah, maka hari ini kita bicara tentang temanya, bicara yang menyentuh jiwa. Jiwa itu ruh, ya. Maka ini kita akan belajar teorinya, nanti ada prakteknya. Mau ya? Mau. Ini bicara. Mengapa Pak Edi kok kita membahas tentang bicara? Bicara kan gampang, semua orang bisa bicara, betul? Saya lihat tadi MC-nya, Masya Allah, ya, sudah segar-segar, semangat-semangat. Orang yang beriman kalau puasa nggak kelihatan kalau puasa. Seperti nggak puasa kan, ya kan? Ya, padahal lepas banget ya. Tapi bicaranya menyenangkan, menyemangati kita semua, betul ya? Mengapa bicara itu penting kita pelajari? Karena begini, ada seorang ulama yang melakukan riset di dalam Al-Quran bahwa kata-kata kul yang artinya adalah katakanlah itu diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran sebanyak 332 kali. Kul huwallahu ahad. Ya, katakanlah Allah itu esa, satu, tunggal. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Kata-kata qul, qala itu banyak sekali diulang di Al-Quran. Bandingkan dengan akhirat yang hanya diulang 118 kali misalnya. Jin, malaikat 118 kali. Ini menimbulkan sebuah kesadaran bagi kita bahwa berbicara itu sesuatu yang sangat penting. Dan ada ilmu bicara yang harus kita pelajari. Biasanya dipelajari di ilmu tentang public speaking. Yang mau belajar public speaking bisa ke kantor saya. Kita membuka kursus public speaking untuk anak-anak, remaja, dewasa. Ya, orang tua itu penting loh belajar public speaking. Ya minimal bisa kalau ditanya malaikat bisa jawab. Soalnya hatinya sudah merindukan surga, betul ya? Bahkan malaikat datang kita langsung mengucapkan salam, Assalamun alaikum bima sabartum. Malaikatnya kaget, hah? Kok bisa tahu bocoran dari mana? Dari Quran. Ya, Quran itu fungsinya hutan petunjuk bagi manusia, petunjuk. Ya, maka kita dapat petunjuk itu, dapat bocorannya. Malaikat kaget semua. Loh, kok kamu tahu? Dari Quran. Allah yang ngasih tahu. Ya. Gimana salam ahli surga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya? Selamat sejahtera bagimu masuk ke tempat ini karena kesabaran kamu hidup di dunia. Masya Allah. Jadi password masuk surga itu apa? Sabar. 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 Nah,
Maka hari ini saya akan mencoba kita bagaimana bicara yang menyentuh jiwa. Bicara itu alatnya apa? Alat bicara itu mulut. Nah, lisan ya, mulut ya. Mulut ini ada alat berbicara. Kemudian untuk memilih kata-kata itu yang membantu apa? Otak, pikiran ya, pikiran. Kemudian, nah ini saya disampaikan ya. Jadi bicara, kita tentang bicara. Tulisan saya, maaf ya kalau di belakang nggak terdengar, nggak terlihat ya. Jadi tulisannya ini bicara. Jadi alat berbicara itu ada mulut. Mulut tuh gambar ini ya. Nah, ini ya. Ya ini. Inilah yang mulut, ini mulut. Ada giginya lah ya. Mulut. Dan lisan lah ya. Ya, mulut, lidah. Kan kalau hanya mulut doang nggak ada lidahnya nggak bisa ngomong ya. Lisan kita ya, lisan kita. Ini bahasanya lisan. Mulut aja nggak bisa, tetapi ada lagi kita butuh bantuan otak. Ya, ini otak. Yaitu otak kita. Otak kita. Otak kanan, otak kiri. Ini yang bertujuan untuk memilih kata-kata yang tepat. Jadi ada yang mengatakan kita tuh kalau bicara itu harus ada pengetahuan dulu yang mau disampaikan. Ada sebuah materi dulu yang mau disampaikan, itu adalah produksi dari kerja otak kita yang menyerap membaca buku, kemudian ditata kalimatnya, itu otak. Ada otak kanan, otak kiri, otak tengah. Mereka bekerja untuk menghasilkan kata-kata. Nah, kemudian ini yang tidak kalah penting, ternyata ada fungsi hati. Ya, hati ini juga harus kita gunakan. Hati ini menghasilkan rasa atau emotion, perasaan, feeling. Jadi kalau otak itu thinking ya, berpikir dia thinking ya, sedangkan hati itu feel, perasaan. Oke ya, ini tiga ini. Jadi kalau, nah, menurut para ahli ya, think dalam sebuah proses kehidupan untuk meraih kesuksesan, meraih mimpi dan sebagainya, itu ternyata fungsi otak itu perannya hanya sekitar 12%. Oke, saya ingin menyampaikan dulu ya, ini baca teorinya dulu. Think atau positive thinking itu perannya 12%. Sedangkan feel, perasaan itu perannya 88%. Oke. Maka di dalam proses berbicara pun peran hati itu jauh lebih penting dibandingkan otak. Sehingga kalau ini digabungkan jadinya berapa persen? 100%. Oke. Saya ingin menunjukkan sebuah contoh begini. Orang yang mau bicara tentang misalnya ingin mengajak pada seseorang untuk berhijrah dari hidup yang gelap menuju hidup yang terang. Ini baik kan ya? Baik. Dia mulai ngomong begini, Ibu, saya ingin mengajak panjenengan yuk ngaji biar nanti hidupnya bisa lebih baik, lebih damai, lebih tenang. Itu kata-katanya, hasil kata-kata dari olah otaknya itu positif, ajakan kebaikan, betul ya? Tetapi hatinya itu sedang bersedih.
Dia baru saja ditinggal pergi suaminya misalnya, kan sudah kehilangan. Maka dia akan mengatakan begini, ibu, tolong dong. Berat sekali untuk menyampaikan, betul? Untuk mengajak orang lain positif susah. Kenapa? Hatinya sedang galau, sedang sakit. Paham? Maka kenapa orang susah bicara dengan baik di depan umum? Karena mungkin hatinya sering galau, nggak nyambung. Nggak nyambung. Paham ya? Jadi berarti apa? Ketika kita mau belajar bicara menyentuh jiwa, itu level sebelumnya adalah bicaralah dengan harmoni. Bicara dengan harmoni, yaitu apa? Harmoni antara otak dan hati Anda. Harmoni. Ini harus ada harmoni otak dan hati. Ini dulu ya. Saya ingin mengajak ini harmoni otak dan hati. Pertanyaan saya, mana yang lebih penting nih, otak dan hati? Hati, feel itu powernya lebih kuat. Maka saya punya seorang teman dari Jawa Timur, dari Banten, Lamongan. Dia ketemu saya, Kak Edi, aku tuh 40 umroh, pengen 40 umroh ke Lampung. Tapi ini gini kok, rasanya hambar. Ketemu makam Nabi, sholat ya biasa, ketemu apa ya biasa. Ada apa dengan saya? Ternyata ada orang kayak begini loh. Datang ke tempat yang paling istimewa, yang paling mulia, yang dirindukan semua orang, sampai di sana tuh apa ya? Gak ada efeknya. Jadi hatinya gak bergetar. Nah ini pasti ada masalah di hati. Tapi coba Anda kalau menggunakan hati, ya Allah, teringat perjuangan Ibrahim, perjuangan Nabi, teringat masalah kita yang banyak, anak-anak kita butuh doa kita. Nah kita di hadapan Allah, di depan Ka'bah, ya Allah, Masya Allah, kok nggak digunakan? Dan nggak bisa dengan otak aja. Ya Allah, ya Rabb, ini tolong ya Allah, masalah saya banyak sekali ya Allah. Nggak usah aku jelasin, kamu pasti sudah tahu ya Allah. Ini tolong dong dibantu ya Allah. Ini gimana? Nggak dapat feelingnya. Maka kalau Anda berdoa, tolong gunakan feel ini, karena powernya ya itu akan meningkat 88% ketika Anda berdoa, ketika Anda berzikir, ketika Anda menyampaikan sebuah permintaan, itu gunakan hati. Ini penting. Ya Allah, ini gak cocok, aku punya masalah besar ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kena lagi, ketipu lagi ya Allah. Gak pakai hati, ya Allah. Betapa bodohnya hamba ini ya Allah. Berkali-kali sudah kau beri pelajaran, tapi aku masih mengulangi lagi. Ya Allah, kenapa hidupku masih seperti ini? Ini beda. Gak usah nangis Bu. Belum mulai. Ini baru pemanasan. Harmoni berarti ini wah luar biasa. Bicara menyentuh jiwa itu nggak gampang. Ini kalau kita bicara yang harmoni. Jadi harus ada harmoni antara otak dan hati. Jadi jika Anda mau bicara yang positif, maka hati Anda, feel Anda harus positif juga, selaras. Oke ya. Jadi sekarang kita mau mengajak orang pada kebaikan, kebahagiaan. Betapa masuk dalam naungan Islam, dalam naungan Al-Quran itu menyenangkan, membuat kita damai. Betul ya? Kemudian kita ingin mengajak semua orang menyeru kepada hal itu, maka Anda harus pertama kali men-setting hati Anda, harus merasa apa misalnya?
damai, bahagia, senang, semangat, syukur, happy, semangat, antusias. Karena Anda sudah merasakan itu, maka perasaan itu harus Anda setting dulu. Ya Allah, aku benar-benar merasa bersyukur ikut majelis madrasah Ibu. Ya Allah, aku senang sekali dengan suasana di sini. Maka aku akan mengajak teman-temanku, aku akan bercerita pada mereka untuk ikut acara ini. Maka saat Anda ngajak itu kan harus ekspresi hatinya itu harus disiapkan dulu. Positif feeling itu harus mendahului positive thinking. Jadi yang ditata itu hatinya dulu, perasaannya dulu. Oke? Maka Anda gak akan bisa bicara yang menyentuh hati. Ini belum menyentuh jiwa ya. Menyentuh hati dengan menyentuh jiwa beda. Menyentuh hati ada menyentuh otak, menyentuh logika, menyentuh hati, menyentuh emosi, dan menyentuh jiwa, menyentuh roh. Kita belum kesana, ini baru menyentuh hati dulu. Anda nggak akan bisa ngomong menyentuh hati kalau harmoni ini belum bisa Anda lakukan. Oke ya? Maka kalau Anda ngomong, misalnya nih, sama anak sedang menasihati anak. Oke? Anda lihat power hati itu lebih kuat, terpancar 88%. Maka kalau Anda marah kepada anak dan di dalamnya ada pesan-pesan kebaikan, itu yang muncul adalah rasa marahnya. Kowe iki lho di konsulat ora salat iki jadi kandhane pesan. Kuangel puluhane mungkin piye to? Marah. Oke, maka yang masuk ke hati dia adalah Anda tuh marah, Anda tuh benci, Anda tuh jengkel. Tapi pesan di konsolati tidak masuk. Halo. Kalau saya kayaknya Ramadan lah baik ya. Ya lah baik. Lah baik itu orang yang berdua datang ke Baitullah. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, mudah-mudahan yang menjawab labaik dimudahkan datang ke rumah. Halo, labaik. Jadi nanti ditambah tabaiknya. Subhanallah tabaik. Ya Allah, ya Rabb. Jadi setting dulu feel Anda. Oke? Maka saat marahnya muncul, kalau bisa tunda dulu bicara. Ya harusnya aku marah. Ini gak efektif kalau aku marah. Ya Allah, marah itu kan seperti bara api ya. Maka untuk memadamkannya aku harus cari sesuatu yang dingin dan menyejukkan ya Allah. Ya Allah, aku mau beli es teh jumbo untuk menyejukkan hatiku ya Allah. Maka saat kita beli es jumbo, anak kita udah pergi. Kita tidak akan jadi. Anda pasti pernah merasakan, cai kiyo dikandani kok angel men. Soalnya kok, lah sing ngandani karo emosi kok. Emosinya negatif, kok itu jadi kandani kok ragu, itu jadi beli bapakmu di situ. Bapaknya dibawa. Itu Pak, ini jadi beli itu. Bapak jawab, oh. Kok anaknya Pak, tos. Yang masuk yang mana? Ya, yang tosnya. Beli is the best. Gue. Oh, salah. Maka penting sekali ya bagi kita untuk men-setting hati kita. Maka kita harus merubah. Ya Allah, lepaskan amarah itu ya Allah. Aku terima ya Allah, walaupun aku hari ini jengkel, saat ini aku jengkel karena sikap anakku ya Allah. Aku terima rasa jengkel ini. Anda harus terima dulu.
Anda harus terima dulu, Anda harus sadar, kemudian terima. Terima, setelah sadar, terima, kemudian aku ikhlas dengan semua ini, aku ikhlas dengan sikap anakku ini, aku ikhlas dengan perbuatannya ini, aku ikhlas dengan rasa marahku ini, aku ikhlas dengan rasa kecewaku ini, dan aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Kemudian buang rasa marah, jengkel, kecewa tadi kepada Allah dengan cara apa? Tarik nafas, ambil, hembuskan. Biarlah emosi di hati ini keluar, terpancar, dan serahkan kepada Allah ya. Karena hanya dengan tadi sadari, terima, dan ikhlaskan, itu ternyata rasa marah itu tidak kemudian berkobar, dia akan semakin ada. Baru setelah itu Anda ngomong, hadirkan perasaan cinta. Dek, kamu itu anak mama yang paling cantik, paling soleha, dan mama itu ngasih kamu nama Latifia itu karena ingin kamu tuh jadi anak yang lembut. Ya, ini anak saya yang kedua, namanya Latifia. Biar lembut, halus ya. Ini tadi kok kamu sikapnya sama mama begitu ya, kalau mama sikapnya salah, mama minta maaf ya. Masa anaknya nangis, ma aku yang minta maaf ya ma. Padahal tadi waktu dibilangin maka berbicara itu ada ilmunya, ada tekniknya. Maka ketika Anda sudah bisa mengharmonikan otak dan hati ini, ya, insya Allah bicaranya lebih powerful. Maka yang pertama, tata emosi Anda dulu, ya, baru sampaikan sesuatu. Oke ya, sekarang kita praktek. Oke, Anda sekarang hadirkan sesuatu, ya. Bagaimana tekniknya? Wah, ini tekniknya ya. Bentar. Ini masih siap gak nih? Masih semangat? Ayo angkat tangannya dulu, angkat tangannya. Tepuk teman sebelah kanannya, cari bahunya ya. Tepuk ikuti kata-kata saya. Saudaraku, ya Allah, hari ini aku bahagia karena bertemu orang-orang yang luar biasa. Dan sekarang ya Allah, kami akan belajar cara bicara yang menyentuh jiwa. Ya Allah, mudahkanlah, limpahkanlah ilmu yang bermanfaat. Amin. Sekarang angkat tangan kirinya. Pembalasan lebih kejam ya Allah, ya Allah. Ini se-Indonesia kok kalau ditanya pembalasan lebih kejam. Di mana iman dan Islamnya? Gak boleh. Pembalasan lebih mesra. Pembalasan lebih apa? Pijit-pijit ya. Ya, pijit. Yuk, ikuti kata saya. Terima kasih sudah diingatkan. Melihat wajahmu, aku bahagia loh. Mudah-mudahan kita besok dipertemukan di surga. Amin. Terus ucapkan terima kasih sambil bersalaman. Terima kasih. Masih semangat? Jangan ngantuk, kasihan saya. Kalau ada yang ngantuk, itu yang besok dimintain pertanggungjawaban. Kalau saya, Edi, kenapa di belakang itu yang ngantuk kamu biarkan sendiri? Itu yang salah saya. Yang ngantuk nikmat, ya saya berat. Itu nggak boleh. Maka Anda harus punya teknik membangunkan sahabat Anda dengan cara yang halus. Misalnya apa? Senggol.
itu insya Allah dapat pahala yang besar ya. Lu kan ada ini kan ibu soleha, tadi malam mungkin gak sempat tidur gitu ya, bangun-bangun jam 5 masak, lu jam 5 misalnya. Karena saking malamnya baca Quran sehingga sampai pagi bangunnya telat gitu ya. Nah itu mungkin ngantuk di sini nggak apa-apa, itu rahmat Allah. Maka itu harus mendapatkan rahmat berikutnya, yaitu apa? Saudara yang watawa sobil hak, watawa sobil. Ya tiba-tiba ngobrol sama satunya, bu apa kabar bu ya? Setengah harus. Ya. Gitu ya, Bu ya, mungkin Bu. Jadi boleh ngantuk, asal ngantuknya semangat. Jangan ngantuk gak semangat, ngantuk kok. Ngantuk semangat. Oke. Sebentar, ini bisa dipahami ya, bisa step ya. Lalu bagaimana memulai sebelum bicara agar harmoni hati dan harmoni otak itu mulai berjalan? Maka langkah pertama Anda adalah ini materi mahal loh ini. Ini mahal banget ya. Ini kelas internasional ya. Tapi di sini lebih mahal karena kelasnya dunia akhirat. Ya kan, Masya Allah. Seperti buat ini baik. Bahkan kalau bisa amplopnya ditulisi. Isi ya Pak. Ingat jadi panitia tambah solehah. Ya, jadi yang pertama Anda harus latihan menghadirkan ini peak state. Peak state. Peak itu artinya apa? Peak itu bukan. Ini bahasa Inggris. PA. Malah dibenerin. Bukan PA Pak, PA. Kok saya salah? Peak state. Peak itu puncak, state itu kondisi. Kondisi puncak Anda harus dihadirkan. Peak state. Apa itu peak state? Peak state adalah sebuah teknik menghadirkan positive feeling. Teknik positive feeling, ya, atau menghadirkan sebuah emosi yang positif melalui cara merecall memori atau merecall good memory, melalui menarik ingatan-ingatan atau kenangan-kenangan yang positif dalam hidup kita. Teknik positive feeling. Jadi singkatnya adalah peak state adalah teknik untuk menghadirkan rasa syukur yang besar dalam diri kita. Jadi kalau saya di program Akademi Tahir Muda, saya selalu mengasih kertas untuk menanyakan kenangan apa dalam hidupmu yang membuat kamu tuh merasa bahagia, happy, semangat, dan tak terlukiskan rasa senangnya. Nah itu mereka menuliskan. Nah itulah memori-memori tentang peak state. Satu contoh, Pak, saat saya jadi juara teladan di sekolah kelas SMA dulu sekota Kabupaten Pati. Saya pernah jadi juara teladan, siswa teladan SMA Kabupaten Pati. Dapat tabanas dari bupati 90.000 rupiah waktu itu loh ya. Itu tahun berapa ya? 2000 berapa ya? 1989 ya, 89. Saya angkatan 89 saya. Di lapangan itu saya dilihat para pejabat, kemudian ada bapak saya juga di situ sama ibu saya. Saya diumumkan sebagai siswa teladan SMA 1 Pati Edi Darmoyo. Masya Allah.
Itu big statement. Anda mengingat itu langsung hadir emosi yang tak terlukiskan yang membuat Anda itu hatinya positif. Otomatis pikirannya juga positif. Kalau hati itu positif, pikiran akan positif. Itu ya rumusnya. Kemudian yang kedua, saat saya meminang seorang wanita dan ketika saya datang ke tempat kosnya, saya tanya, mau nggak menjadi pendamping hidup? Dia pura-pura bertanya, apa mas? Itu tambah deg-degan saya. Mau nggak kamu jadi bodyguardku? Kalau grogi, mau nggak kamu jadi bodyguardku? Ya mau, kan? Mau nggak kamu jadi pendampingku untuk menjadi calon istri? Dan dia dengan malu-malu melipat-lipat jilbabnya, mencabut-cabut rumput Jepang gitu. Women itulah cara wanita memainkan hati lelaki. Tapi gimana lagi, karena itu yang ku nanti. Maka ada pun ada ribuan rumput Jepang di halamannya. Aku rela ribuan tahun menantinya. Kita sedang mengajar tentang PA. Ini MC-nya ngajari saya luar biasa, bahasa luar biasa. Dan kemudian setelah rumput Jepang itu habis, dia menjawab, ya kalau mas sungguh-sungguh, aku siap mas. Wow, saya tuh ingat jalan dari rumah dia tuh kayak tidak mengambang tanah. Ringan. Maka kemudian saya lamar dia, walaupun masih kuliah, saya menikah. Ya itu kalau itu saya hadirkan, ya Allah. Anda lihat nggak sekarang? Halo, ya Allah, jelas tidak terlihat. Ini kan proses batin, ya kan? Anda malah melihat kelucuan saya, kan? Tolong dong fokus ke sini. Maksud saya, terlihat nggak saya emosinya positif? Enggak. Ini kalian nggak punya hati. Ini tadi pagi makan sahur apa? Ada tuh, saya tuh sudah menyampaikan sebuah materi yang sebenarnya tuh lucu, tapi tertawanya tuh 5 menit kemudian. Oh, ini pasti nutrisi Indomie. Indomie itu kan lama prosesnya. Karena loadingnya lama, butuh energi, maka darah di otak turun. Jadi darahnya tuh, otaknya tuh kosong. Ya Allah, ini stand up comedy kayaknya. Halo. Jadi lali toh.
Jadi hadirkan pengalaman-pengalaman yang personal yang membuat Anda tuh merasa, wow, ini dia, yes, aku bersyukur banget. Terus yang ketiga, big state saya adalah saat saya pulang dari kantor, ya, naik mobil, anak saya yang kecil keluar dari rumah lari, Bapak, Bapak. Saya melihat anak saya lari menunggu saya di teras tuh, ini waktu yang luar biasa. Oke, Anda harus punya itu, harus punya kenangan-kenangan terindah, kenangan terbaik. Yang kalau itu Anda ingat kembali dan Anda rasakan kembali, itu mengalir emosi positif dalam hati Anda. Itulah big state. Makanya kenapa artis-artis luar negeri yang aktingnya bagus, karena dia pandai menghadirkan big state dan low state. Saat sedih, yang dihadirkan apa? Low state. Kesedihan, kegagalan, itu dihadirkan semua, maka langsung dia sedih. Maksud saya, kita mainkan karunia Allah ini, yaitu kemampuan kita menarik ingatan-ingatan yang positif untuk menghadirkan big state dalam diri kita, sehingga Anda ketika berbicara itu sudah bisa melakukan harmoni antara otak dan hati. Oke, paham ya? Oke. Nah, biasanya saya tanya, apa big state Anda? Nah, ini kalau saya tanya, sampai maghrib baru selesai. Tapi segini, sebagai tanda bahwa Anda sudah punya big state, saya minta siapa yang sudah memiliki sebuah ingatan atau memori atau kisah atau pengalaman yang jika Anda ingat, Anda hayati, itu menghadirkan perasaan bahagia, syukur yang tidak terkira. Angkat tangannya. 1, 2, 3. Oke, semua. Ada yang belum angkat. Dia mau bingung. Oh ya, bisa. Iya, Indomie. Pertama mungkin faktor Indomie. Kedua mungkin faktor Pak Edi. Selama hidup saya tidak pernah punya kenangan indah. Loh, sampai ini dilamar wong lanang sing lamar itu big state Anda. Oh, Pak Edi. Oh. Kelahiran anak kita, betul ya? Betul. Apalagi orang tua kita sakit kemudian sembuh, betul? Iya. Ya Allah, apalagi anak lulus, anak diterima kerja, anak punya bisnis maju, betul nggak? Ya Allah, itu big state, hadirkan itu. Siapa yang sudah punya? Wah, tambah akeh ya kita. Ya itu harus punya. Yang kedua, big state, tolong jangan banyak-banyak. Oke, Pak. Ada berapa big state? 222. Gini loh, maksud saya, jangan semua dipikir semua. Cari yang dari 22 saja iki. Aku paling cepat tuh iki. Ya, oke. Yang bisa dicari iki. Oh, kayak loh, zaman kayak aku mau yang PTE tonggoku. Itu tak cekal balik ke dihadiahin dengan aku. Senang banget. Kisah-kisah itu Anda hadirkan, big state. Ya, oke. Jika sudah, maka Anda latihan ketika mengingat memori itu, hadirkan bagaimana suasananya, bagaimana perasaan Anda, hadirkan situasinya sehingga Anda benar-benar merasa, ya Allah, terima kasih, aku senang banget. Ada suara Oke ya, itu pertama big state dulu Anda hadirkan. Setelah big state ini dihadirkan, maka Anda sekarang kalau berbicara sebenarnya sudah hatinya sudah jauh bahagia, jauh merasa damai, ya. Dan saya yakin ketika Anda berbicara, Anda pasti akan
aura ajakannya itu akan lebih mudah dirasakan oleh orang lain karena ekspresi Anda verbal dan non-verbal. Karena ini yang kedua, Anda harus tahu bahwa di dalam komunikasi itu ada faktor verbal atau kata-kata sama non-verbal. Verbal itu susunan kalimat yang Anda pilih, sedangkan non-verbal itu adalah mimik, ekspresi, gestur, tatapan mata. Nah, tatapan mata kita itu cermin dari hati. Oke? Dan emosi dari hati itu akan terpancar kuat melalui ekspresi wajah, mimik, mata, dan senyum. Dan ternyata faktor verbal itu perannya hanya sekitar 10% di dalam public speaking, sedangkan non-verbal itu 90%. Jadi kalau orang ngomong kalimatnya bagus itu biasa. Menjadi luar biasa kalau mimiknya, ekspresinya, gesturnya, body language-nya itu bagus. Ya. Ya. Gerakan tangan. Perhatikan saya akan bicara tentang arti penting umroh. Bagus ya itu? Bagus. Anda percaya nggak bahwa ketika saya menyampaikan ajakan untuk umroh, pasti bagus kalimatnya, betul? Coba Anda dengarkan. Lihat ya, Ibu sekalian, umroh adalah perjalanan yang sangat sangat menyenangkan jiwa. Dan kalau kita itu sama keluarga datang ke Baitullah itu bagus sekali. Dan jika ibu di depan makam Rasulullah, ibu tuh bisa perhatikan, faktor verbal itu hanya 10%. Begitu non-verbalnya kacau, jadi kacau semua. Lempar kursi, Pak. Jadi pusing kan? Ya Allah, ya Allah. Karena banyak orang begitu, nggak bisa mengontrol faktor non-verbal. Big State ada cara untuk memperkuat faktor non-verbal Anda, sehingga tatapan mata, ekspresi wajah, gestur, ketulusan, nada suara itu menjadi lebih bagus sekali di samping hanya kata-kata saja. Paham ya? Maka saat Big State datang, hati Anda sudah semakin damai, semakin nyaman, semakin bahagia. Maka saatnya mulai Anda bicara yang baik-baik. Ini kekuatannya 100%. Siap? Oke, sekarang kita latihan. Oke, saya minta Anda duduk berpasang-pasangan, berdua-berdua. Nah, ini bisa nggak nih berpasang-pasangan berdua-berdua? Ya, dengan kanan kirinya boleh. Mungkin panitia bisa mengatur ya. Yang tidak ada pasangannya bisa dengan belakangnya. Oke ya, kita maksimalkan ya. Bang, kayak kemarin. Bukan ganjen ya? Oke. Sekarang Anda ambil buku masing-masing, buku kertas masing-masing, ya. Saya akan menuliskan kalimat, nanti tolong Anda jawab kalimat ini, ya. Oke, saya diktekan kalimatnya. Ya Allah, di Ramadan yang mulia ini, aku sampaikan doa terbaik
yaitu aku mohon kepadamu di akhir hidupku aku bisa mendapat husnul khotimah, dengan cara titik 2. Saya minta Anda tulis jawaban itu, dikasih angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 harapan Anda. Besok itu kalau bisa tuh Anda meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang terbaik. Itu apa yang Anda harapkan? Misal aku meninggal di saat aku sedang membaca Al-Quran, di saat anak-anakku sudah selesai dan mereka sudah bisa bahagia. Aku ingin damai meninggal ketika aku bersujud di dalam masjidmu, dalam sholat-sholatku. Ketika aku meninggal, engkau cabut nyawaku di saat aku sedang pergi di majelis ilmu dalam kebaikan. Silakan Anda tuliskan dengan hati Anda harapan doa Anda kepada Allah, ingin husnul khotimah yang seperti apa. Silakan, bismillah, Anda tuliskan. Saya beri waktu 3 menit. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnul khotimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnul khotimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnul khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnul khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnul khotimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnul khotimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnul khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnul khatimah. Jika sudah, tuliskan amin di bawahnya. Amin. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnul khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bi husnul khatimah. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, doa-doa kita di bulan Ramadan Anda tuliskan dengan hati, karena hati itu terhubung dengan jiwa, dan jiwa itu terhubung dengan arsy. Ketika doa Anda disampaikan dengan hati, maka akan mengguncangkan arsy, sehingga Allah bertanya, wahai malaikatku, ada apa gerangan arsy terguncang? Karena ada doa dari hambamu yang setulus hati, penuh harap kepadamu ya Allah. Dan hari ini jika Anda menuliskan dengan hati Anda, setulus hati Anda, sepenuh hati Anda, hadirkan permohonan dengan hati Anda yang sedih, yang bersih, insya Allah doa ini akan makbulan. Amin ya rabbal alamin. Oke, sudah ya, ini latihan dulu. Oke, tulis amin sudah. Oke, sekarang saya minta tunjuk yang sebelah sini ya, sebelah sini.
adalah kelompok A. Ya, A. Ya. Mana yang kelompok A katanya yang A, ya, oke A. Sedangkan depannya berarti kelompok B. Ya, oke. Mana yang B? B, oke. A dan B, oke ya. Sekarang begini, saya minta Anda, tolong, kita akan mencoba melakukan praktek bicara menyentuh hati dulu. Ya, menyentuh hati dulu. Yaitu gunakan harmoni otak dan hati. Hadirkan perasaan, betul-betul Anda itu merindukan husnul khotimah. Oke ya. Anda ingin banget, ya Allah, aku pingin banget ini. Kemudian Anda saya minta untuk menceritakan kalimat Anda, ya oke, kepada sahabat Anda. Anggap sahabat Anda adalah orang yang akan mengaminkan doa Anda, dan dia ini orang yang solehah, ya, karena tadi malam dalam sujud-sujudnya Allah terpikat dengannya. Atau tadi karena sikapnya yang santun kepada suaminya, Allah terpikat kepadanya sehingga hari ini doa-doanya makbulan. Maka Anda hari ini sampaikan dengan sungguh-sungguh kalimat Anda dengan pelan-pelan. Hati-hati, Bu, tolong doakan, saya ingin merindukan husnul khotimah dengan cara seperti ini, tolong diaminkan, G. Sampaikan saya ingin, Ibu, Allah itu mau memanggil saya di saat semua hutang-hutang saya sudah lunas, di saat semua anak-anak saya sudah mandiri, ya. Terus Ibu yang di depannya tolong aminkan, amin, amin, amin. Oke, yang mengaminkan tolong hadirkan rasa. Dengarkan bahwa kalimat itu ada sesuatu yang menimbulkan, ya Allah, aku juga ingin mengalami seperti itu, ya Allah. Dan jika Anda mengaminkan doa itu, maka doa dia akan menjadi doa Anda juga. Oke, siap ya? Oke. Yang mana A? Mana A? Mana B? Oke. Saya minta tolong yang mulai dulu untuk menyampaikan doa Anda adalah yang B terlebih dahulu. Ya. Oke ya, disampaikan. Kemudian yang A mengaminkan sambil gunakan harmoni hati, penuhi hati Anda dengan Anda tuh ingin seperti itu. Ya, oke ya. Oke, waktunya 3 menit. Anda silakan ya. Dan setelah Anda selesai, ya, setelah Anda selesai, si B selesai, silakan kemudian bergantian dengan yang A. Gitu ya. Oke, silakan mulai sekarang. 1, 2, 3, dimulai. Ya Allah Tuhan, ya Allah Tuhan, ya Allah di husnul khotimah, ya Allah Tuhan, ya Allah Tuhan, ya Allah di husnul khotimah, ya Allah Tuhan, ya Allah Tuhan, ya Allah di husnul khotimah, ya Allah Tuhan, ya Allah Tuhan, ya Allah di husnul khotimah. Menghadap ke depan kembali. Oh ya, sebelumnya ucapan terima kasih dulu dengan sahabat Anda. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Kok sudah ada yang nangis ya? Makanya menghadirkan PA jadi orang ya, menghadirkan PA jadi PO ya, jadi minum ya. Ya Allah, halo, lah baik, Masya Allah. Bagaimana perasaannya? Padahal ini belum bicara dengan ruh ya, tapi Anda ternyata ruhnya sudah, wah luar biasa, sudah keluar semua. Nah, tak tunjukkan bagaimana bicara dengan jiwa. Sebentar, siapa yang mau berbagi sharing apa pengalaman
Anda, yang Anda rasakan, yang Anda dapatkan ketika bertukar sharing dengan sahabat Anda? Silakan, apa yang Anda rasakan? Oke, Ibu, monggo. Terima. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Setelah saya tersampaikan, saya merasakan kalau saya kelak meninggal dunia bisa Idul Khotimah, saya minta doa saya sama Bu Eni, saya teringat kalau saya meninggal dunia mudah-mudahan diberikan husnul khotimah, dan Bu Eni mengingatkan saya merasa lega sekali Pak. Apa yang saya katakan sama Bu Eni, dan Bu Eni memberikan doa, mengaminkan permintaan saya merasa senang, saya lega. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga meridhoi apa yang saya minta. Amin, amin, nuwun ya. Oke. Siapa yang bisa menceritakan sedikit proses yang terjadi ketika Anda berinteraksi? Apa yang Anda rasakan pertama-tama? Siapa yang bisa menceritakan? Pak, saya tadi mengajar pertama. Oke, Ibu, ceritakan Bu ya. Mas, panitia, Mbak. Kan pertama Anda harus menghadirkan peak state dulu, kan gitu ya. Kemudian menata otak dan hati. Kemudian mulai membuka telinga Anda mendengar. Masya Allah, ya. Anda kan sudah mengkondisikan nih, dengan menulis itu sudah mengkondisikan nih, peak state. Oke ya. Makanya ada sebuah pelatihan namanya writing for healing, menulis untuk menyembuhkan, karena ini proses ini bisa menghilangkan tekanan batin. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mbak Eka Rianasari dari Sayo, biasa dipanggil Mbak Ana. Yang saya rasakan saat praktek Peak state. ya, piknik itu merasa dan merasa hati saya memang intinya siapa yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah. Harapan saya sebelum saya diambil nyawa saya ingin anak saya ya sukses dulu, terus Amin. berumah tangga dulu, terus cita-cita anak saya semua dimudahkan, terus saya juga bisa membahagiakan orang tua saya, bisa intinya membuat mengangkat derajat kedua orang tua saya, terus saya bisa berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Insya Allah saya siap untuk diambil nyawa saya. Amin. Bu Ana, saat Anda mendengar doa sahabat Anda tersentuh nggak? Tersentuh. Apa yang Anda ingat dari doa sahabat Anda? Bu siapa? Mana? Pasangannya mana? Oke, enggak, Bu Ana. Yang Anda ingat apa dari omongan Ibu siapa? Ibu siapa? Bu Rusmi. Apa yang Bu Rusmi doakan? Bu Rusmi mendoakan ya semoga doa-doa enggak, doanya Bu Rusmi apa? Doanya Bu Rusmi apa yang Anda ingat? Bu Rusmi bilang mengaminkan semua harapan saya. Doanya dia, kan dia nulis doa husnul khotimah, mudah-mudahan saya bisa meninggal di atas Ka'bah, ya. Kemudian itu apa doanya tuh apa? Doanya semoga terkabul semua keinginan yang saya harapkan. Oh iya, Bu Rusmi, doanya Bu Rusmi. Jangan-jangan Anda nggak mendengar. Orang rumah nih. Apa tuh tadi jadi ngomong tuh doanya? Oh,
Rusmi baru ya, tapi udah merasa kayak saudara. Doanya intinya doa. Apakah dia pengen anak muda kembali? Glowing lagi. Oh, enggak, doanya itu beliau bilang kalau saya begini astagfirullahaladzim, ya Allah, mudahkanlah perkataan saya. Ya. Semua dimudahkan segala urusannya. Urusannya urus nih ya. Itu maksud saya begitu. Ya, ya. Oke, matur nuwun ya Bu Ana. Ya, makasih ya Pak Ustadz. Iya. Siapa yang mau sharing lagi nih? Ini penting nih sebelum saya masuk. Oke, Ibu, monggo Bu. Ya Bu Ana, makasih ya Bu Ana. Bu Rusmi, ya Allah. Saya menduga Bu Ana itu sudah tapi omongannya sampai padahal kita sedang latihan mendengar loh. Siapa tahu ada doa sahabat kita yang menginspirasi kita gitu loh ya. Oke, monggo Mbak, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selma. Untuk menghadirkan pixel tadi, ketika saya menulis tuh langsung pikiran saya tuh ke hal-hal yang positif. Jadi ketika saya mungkin waktu ngaji atau sholat, keinginan saya bisa nanti Allah panggil dalam keadaan terbaik itu, yang ibadah-ibadah terbaik yang dalam jalan Allah seperti itu. Nah kemudian ketika Ibu Sri, oke. ketika Ibu Sri membacakan doa-doanya juga kepada saya, yang saya menyentuh di hati ketika beliau bilang semoga nanti husnul khotimah ketika anaknya nanti bisa sukses dunia akhirat. Nah itu tersentuh saya, ya Allah, semoga Allah juga segera berikan saya keturunan yang soleh. Karena saya juga masih menunggu itu, Allah ridhoi itu untuk saya. Semoga doanya ibu-ibu semua di sini nanti Allah berikan ridho untuk saya, titipkan keturunan yang soleh-solehah untuk keluarga saya. Amin, amin. Itu yang menyentuh hati saya seperti itu, dan kita saling mengaminkan doa itu. Oke. Makasih Mbak Selma, Bu Sri. Waalaikumsalam. Jadi gini loh Ibu, jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita pernah alami, itu ternyata bisa menginspirasi orang lain loh. Ya, bisa membuat dia semakin pikirannya semakin tinggi. Semakin tinggi. Ya. Jadi tapi saya tadi tidak menyangka kalau ternyata sudah sampai larut ya, sampai ada yang menangis, itu sudah menyentuh jiwa sebenarnya. Sudah menyentuh jiwa. Nah, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara bicara menyentuh jiwa. Dan saya tadi itu hanya sampai menyentuh hati saya. Tapi mungkin karena saya mengambil studi kasus yang mendalam, akhirnya semua pada larut. Tapi mudah-mudahan apapun doa Anda yang Anda tulis dikabulkan sama Allah. Ramadan adalah syahrul makbulan, tempat di mana Allah mengabulkan doa-doa hambanya yang belum punya anak. Ya Allah, dengan rahmat-Mu Kau segera kirimkan amanah buah hati untuk mereka ya Allah. Yang diberikan sakit ya Allah, jadikan sakit itu sebagai penggugur dosanya, dan Kau turunkan keikhlasan dia terhadap sakitnya, lalu akhirnya karena keikhlasan dan kesabarannya Kau gugurkan semua dosa-dosanya. Ya Allah ya. Oke, ini kita bicara. Jadi ketika Anda berbicara, otak ditata, kata-kata disusun, betul ya? Ini tadi tulis tenang nggak? Nulis ya? Ini perlu dikasih nilai ini berapa gitu ya? Masya Allah ya. Ada yang nggak tulis, ada nggak bawa buku ya? Ya Allah, nanti ditulis di hati ya, nggak masalah ya. Oke. Nanti ini gambar dari sini.
itu ketika otak dan hati Anda merasakan bahagia, damai, syukur, maka akan lebih mudah untuk menyampaikan kata-kata itu. Dan ternyata kata-kata yang diimbangi otak dan hati yang menyatu, positive thinking, positive feeling, harmoni, itu akan bisa menembus hati. Oke ya? Maka yang perlu Anda kuasai adalah bagaimana sikap nonverbal. Sikap Anda ketika ngomong, kesungguhan Anda itu akan berdampak loh kepada lawan atau audien atau lawan bicara Anda. Betul ya? Ya. Dan ternyata sikap tubuh kita itu akan mengalir, tampak menjadi lebih indah kalau peak state kita sudah positif dulu. Ini penting, peak state Anda harus banyak ini ya, harus pandai-pandai menghadirkan peak state, rasa syukur. Kalau singkatnya adalah syukur ya, Anda bersyukur hari ini apa ya, rasa syukur hari ini apa ya, ya Allah aku bersyukur. Begitu ada kesedihan, hadirkan rasa syukur, ya Allah di balik kesedihan ini Anda mensyukuri apa. Dan ketika Anda mau bicara kepada anak, hadirkan peak state dulu, rasa syukur tentang anak ini, dia tentang pengalaman-pengalaman Anda bicara di depan ibu-ibu, hadirkan peak state dulu. Maka hati yang positif ditambah materi yang sudah Anda siapkan itu akan mengesankan audiens. Paham ya? Betul. Ya, ini yang harus Anda kuasai, peak state. Lalu sekarang kita akan masuk di level berikutnya, yaitu bicara menyentuh jiwa. Jiwa itu ruh, ya, ruh. Ruh itu ditiupkan Allah ke dalam diri manusia. Dan di dalam Al-Quran Allah bertanya, alastu birabbikum. Sebelum ruh itu ditiupkan, ini ada sebuah drama cinta antara ruh dan Allah penciptanya. Ruh karena saking cintanya kepada Allah, dan dia tahu akan tugasnya akan dikirimkan ke dunia, itu ada perasaan berat ketika harus meninggalkan Allah, walaupun itu hanya dikirim di dunia untuk masuk ke dalam sebuah janin. Dan Allah mencintai ruh ini. Maka ibarat seorang suami yang akan pergi jauh meninggalkan kekasih hatinya, sebelum dia berpisah, maka ada sebuah pertanyaan dari sang kekasih hati. Mas, apakah kau nanti akan merindukan aku? Maka Allah bertanya kepada ruh, alastu birabbikum. Apakah engkau akan selalu ingat kepada Tuhan? Lalu ruh menjawab, qalu bala syahidna. Ruh berkata, aku bersaksi, aku berjanji, wahai Allah yang aku cintai, aku akan selalu ingat padamu, aku akan selalu merindukanmu, aku akan selalu ingin mengingatmu, aku akan selalu rindu dengan apapun yang engkau cintai, aku akan mencintainya. Itu janji cinta antara Allah dan Tuhannya. Oke? Dan hari ini ruh itu dikirimkan Allah masuk ke dalam diri kita. Maka di dalam ruh itu ada kerinduan yang tak tertahankan, ingin mendengar namanya, mencintai apa yang dicintainya, merindukan hal-hal kabar-kabar darinya. Itu ruh. Maka kalau kita melihat dimensi manusia, ada physical quotient, dimensi jasmani. Yang dibutuhkan jasmani adalah sate ayam, dapat Banjarnegara, ya, dan Jogja, ya, salad Solo, itu ya. Itu cengkleng, mendoan, ya. Yang dirindukan makanan-makanan fisik itu kan karbohidrat, protein, lemak dan sebagainya, betul ya?
Kalau makanan intelektual itu adalah pengetahuan, pendidikan, informasi, referensi. Makanan hati adalah kasih sayang. Makanan hati adalah perhatian, rasa hormat. Makanan ruh adalah ingin disebut namanya, ingin mendengar kabarnya, ingin mendengar beritanya, ingin datang ke tempat-tempat yang dicintainya, ingin mendengar salam darinya. Masya Allah. Maka ini pertama Anda harus tahu itu ya. Kenali dulu apa kebutuhan ruh. Ruh kita itu mencintai Allah, mencintai Tuhan. Oke? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah engkau akan selalu ingat padaku? Jadi sebelum berpisah, apakah engkau akan mencintai aku? Apakah engkau akan tetap merindukan aku? Apakah engkau akan tetap aku panggil namamu? Engkau akan menyebut dan memanggilku? Apakah ketika engkau di dunia nanti engkau tidak melalaikan aku? Maka ruh berjanji, qalu bala syahidna. Ya Allah, aku berjanji. Walaupun aku di dunia yang gegap gempita, walaupun aku di dunia penuh dengan mungkin gemerlap kemewahan, walaupun aku di dunia aku sengsara, aku miskin, aku tetap cinta padamu ya Allah. Itulah jawaban ruh. Dia tetap memilih cinta kepada Tuhannya. Maka dia tidak akan pernah berkhianat kepada Tuhannya. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu, jangan khianati. Wah, itu lagunya apa lagi? Jadi itulah janji ruh kepada Tuhannya. Nggak pernah dia mengkhianati. Maka tugas kita ketika bicara menyentuh jiwa, Anda harus tahu hal-hal yang bisa menyentuh jiwa. Yang pertama adalah sebut nama Allah. Yang berkaitan dengan Allah itu disebut. Kemudian disebut nama Rasulullah. Kemudian sampaikan kepada dia harapan-harapan kita agar dia itu menjadi hamba yang dicintai Allah. Mudah-mudahan kamu ini menjadi orang yang soleh, contoh ya, yang semakin takwa, yang semakin sabar. Ini adalah sifat-sifat yang disukai Allah. Soleh, takwa, sabar. Mudah-mudahan engkau bisa selamat dunia akhirat. Ya ini ya, selamat dunia akhirat. Ini kata-kata ini menyentuh jiwa. Nilai-nilai yang baik, nilai-nilai ruhiyah, nilai-nilai spiritual banyak sekali. Soleh, takwa, sabar, apalagi kemudian dikaitkan dengan surga, ya, dikaitkan dengan surga. Selamat, ya, keselamatan dunia akhirat, engkau masuk surga, mudah-mudahan aku doakan. Hal-hal itu disukai ruh kita. Halo. Bapak sekalian, kalau saya tanya ke saya, makanan favorit saya itu apa? Saya akan menjawab tongseng. Apalagi buatan Mbak Tun di pas poso esok lagi gimana? Mbak Tun itu Masya Allah, saya tuh wah Masya Allah. Ini malah promosi Mbak Tun ya. Enak sekali. Tapi suatu hari saat gigi saya sakit, saya ditelepon Bu Titik, Pak Edi, yuk tak jajak lagi Pak Edi. Apa Bu? Pembubaran panitia madrasah itu. Edi, Mbak Tun.
Kira-kira saya mau enggak? Raiso berarti kudu saiki Raiso bos. Langsung, Bu, saya mending nyece aku ya. Kenapa? Aku seneng banget, saya kira lagi lorong untuk. Tidak bisa saya. Seindah Mbak Tun 1000 kali Mbak Tun. Yang pas lagi lorong untuk nih, gak menarik. Karena gigi saya, tubuh saya sedang sakit, betul ya? Maka kalau ada orang nih diajak kebaikan, yaitu mengenal nama-nama atau makanan-makanan yang dia sukai, kok dia tidak mau, berarti apa? Jiwanya sakit, ruhnya sakit. Jadi kalau Anda punya anak, dia tidak sholat, tidak mau, belum tersentuh, jiwanya sakit. Suami Anda belum puasa, belum sholat, ruhnya sakit, harus disembuhkan. Caranya dengan penyembuhan ruh. Jangan pala dikai tongseng, jangan pala dikai pizza hut, dikai makanan botok dan sebagainya. Jangan keliru. Keliru. Bundel. Ya Allah. Itu makanan kesukaan saya bundel juga ya. Siapa yang bisa masak bundel enak, undang ke rumah saya. Paham ya? Jadi kalau ada orang dikasih penghormatan kok malah marah, berarti itu emosinya sedang sakit, emosi. Karena penghormatan itu makanan hati. Paham? Jadi kalau Anda lihat orang diajak sholat ke masjid masih belum bisa, Masya Allah, ini tanda-tanda jiwanya sedang sakit. Karena Allah, Rasul, masjid, soleh, takwa, itu makanan rohani. Ruh itu suka sekali. Nah kalau diajak itu kok dia tidak mau, jiwanya sakit, ruhnya sakit. Paham? Nah, karena ruhnya sakit, penyebabnya macam-macam. Contoh nih, ada orang fisiknya bagus tapi hatinya tuh baperan, mudah ciut. Berarti apa? Sejak kecil mungkin nutrisi jasmaninya terpenuhi dengan baik, tapi nutrisi hatinya tidak dapat. Sehingga hatinya tuh kecil, nggak pernah bahagia. Itu berarti nutrisi jasmani dia dapat, tapi nutrisi hati nggak dapat. Atau ada orang ya badannya bagus, orangnya ramah, kemana-mana tertawa, tapi dijak mikir, PA. Berarti mungkin nutrisi badannya bagus, nutrisi hatinya bagus, tapi nutrisi otaknya nggak dikasih. PA. Ada orang yang fisiknya bagus, hatinya bagus, cerdas, tapi diajak sujud kepada Allah tidak bisa karena nutrisi jiwanya, nutrisi ruhnya nggak diberikan sejak kecil sehingga kerdil, terbonsai. Paham ya? Nah, maka tugas kita adalah harus menyirami orang-orang dengan yang kondisinya sakit jiwanya itu dengan panggilan-panggilan jiwa terus menerus. Apalagi dia nutrisi jasmaninya dapat, hatinya dapat, akarnya dapat, maka insya Allah ini akan lebih mudah masuk. Tetapi jika Allah berkenan pun, kalau Anda memberikan nutrisi jiwa, ini bisa masuk atas kehendak Allah. Maka tugas kita adalah harus memahami dulu nutrisi ruh itu adalah disebut nama Allah, nama Rasul, ajaran-ajaran Allah, kebaikan-kebaikan, surga yang menanti. Itu senang sekali. Neraka, pahala dan dosa itu buat roh. Kalau aku melakukan perbuatan dosa, aku mengkhianati, mengkhianati cintanya kepada Allah, maka dia menjadi mudah diingatkan. Tapi jika belum, berarti ruhnya ini harus selalu disirami biar tumbuh, biar lebih kuat, biar lebih kokoh, biar lebih nanti bisa mengendalikan dorongan jasmani yang hanya mementingkan nafsu, ya. Akhirnya hidupnya lebih terjaga dari segala bentuk kemaksiatan. Itu kalau ruhnya kuat. Maka bicara dengan ruh adalah bagaimana Anda memilih kata-kata, ya, apex state dimulai, harmoni kemudian mulai dijaga, harmoni otak dan hati. Kemudian yang kedua,
masukkan kata-kata yang mengingatkan apa yang dicintai ruh itu, yaitu Allah. Yang diingat Allah, kesolehan, ketaatan. Contoh nih, ibu-ibu, saya doakan panjenengan mudah datang ke Baitullah. Itu bicara menyentuh jiwa. Anak-anakku, aku doakan kamu nanti ya anak yang soleh, nanti bisa mengajak keluargamu datang ke Baitullah. Dan tak doakan kamu dekat sama Al-Quran. Itu bahasa yang menyentuh jiwa, dari kata-kata pilihan yang disukai jiwa. Pak, mudah-mudahan keluarga kita itu selamat dunia akhirat. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hidup kita semakin berkah dan berlimpah. Dan mudah-mudahan Bapak, aku doakan husnul khotimah. Bicara untuk ruh. Pilih kata-kata yang disukai jiwa. Ya. Pilih rangkaian kata-kata, masukkan. Paling nggak ada disebut nama Allah. Tetapi Anda nggak boleh ketika menyebut nama Allah kok dalam keadaan emosi, ya Allah, ya Allah. Nggak dapat itu. Mungkin buat orang yang mendengar mungkin langsung kena dia. Loh. Tapi ketika melihat ekspresinya kok nggak selaras, nggak ngefek. Paham ya? Maksud saya begini, maksud saya ini bicara dalam konteks ketika Anda mau menyampaikan pesan kebaikan, menyentuh siapa? Menyentuh diri Anda sendiri. Bicaralah dengan diri Anda. Wahai Edi Darmoyo, bukankah engkau pernah berjanji kepada Allah? Nah, yang kedua, ngomong sama istri, sama pasangan kita. Pak, sentuh jiwanya, ada jiwa di situ, ada ruh dia kok. Sampaikan. Yang ketiga, kepada anak kita, sampaikan. Kepada cucu kita, kepada tim kita, manajer kita, sentuh jiwanya dengan cara kenali apa yang paling dicintai roh itu, jiwa itu. Maka Anda akan menjadi luar biasa. Tapi syaratnya, ketika Anda mengucapkan ini, Anda juga harus tersentuh juga. Harusnya ya Allah, benar-benar Anda ingat sama Allah, perasaan Anda, Allah tuh hadir di sini. Demikian dari saya. Ada manfaatnya? Saya dikabari Pak Edi kurang 10 menit. Nah, nanti prakteknya ini, kalau praktek saya yakin Anda sudah. Coba lihat tadi kalimat yang saya diktekan, ada kata-kata apa saja yang disukai ruh? Ayo. Allah. Di sini buku ada doa tadi, ya Allah. Husnul khotimah itu menyentuh jiwa loh, betul ya? Ya Allah, jadikanlah aku besok mendapatkan sungguh khotimah. Ya Allah, jangan, ya Allah, jangan. Pasti mau. Ruh kita menolak, betul? Karena itu tidak sesuai harapan Allah. Harapan Allah itu kita semua selamat dunia akhirat. Maka Allah menyiapkan hukuman yang keras. Itu harapannya apa? Kita takut dan milik taat. Itu begitu, ya. Nah, sudah pandai semua ya sekarang. Bicaralah dengan sesuatu yang dicintai ruh, maka ruh Anda akan bergetar dan akan menyampaikan pesan Anda kepada Allah, dan insya Allah doa-doa kita akan makbul. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.